Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-7 dari seri Janji Perjanjian Kekal dengan judul Perjanjian di Sinai. Suatu pelajaran yang sangat baik untuk kita pelajari pada pekan ini. Dari lokasi Perumahan The Icon, BSD, saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Keluaran 19 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bila mana saudara melihat dan membaca ayat ini, maka ini merupakan suatu janji yang pasti dari Tuhan. Kita harus mengingat bahwa hubungan antara Allah dan Israel memburuk setelah 400 tahun perbudakan. Dan seperti biasa, Allah mengambil inisiatif dan memulihkan hubungan mereka dengan memperbaharui perjanjian yang telah dibuat dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub. Kemudian orang Israel bertanggung jawab untuk memenuhi bagian perjanjian mereka. Apa yang membuat Israel dan Allah hubungannya memburuk? Pekan ini kita akan mempelajarinya dengan membahas dalam 5 bagian besar. Yang pertama apa? Mempersiapkan perjanjian, yaitu Allah dekat dengan manusia, lalu Allah menebus manusia. Lalu berikutnya menandatangani perjanjian, Sinai, perintah dan simbol. Kemudian kewajiban perjanjian itu ketaatan dan komitmen. Artinya bila mana kita telah mempelajari ini, maka kita akan bisa masuk kepada pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita masuk pada pelajaran hari, minggu, petang, yang berjudul Allah dekat dengan manusia. Dan kalau dalam buku Sekolah Sahabat Saudara, maka judulnya adalah Di Atas Sayap Raja Wali. Saudara-saudaraku, ketika pelajaran ini dibuka dengan Keluaran 19:4, maka dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan sebagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kenapa Tuhan menggunakan analogi atau ilustrasi Raja Wali? Ini menunjukkan bahwa Raja Wali mempunyai kekuatan dan bisa mempunyai mata yang tajam dan bisa mengamati jauh di bawah. Artinya Tuhan menganalogikan itu untuk membuat bangsa Israel tahu bagaimana dia sangat memperhatikan bangsanya. Kenapa? Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan yang kejam, dan dengan lembut menuntun mereka pada hubungan perjanjian baru dengannya. Dan ada 2 ilustrasi dalam kitab Ulangan yang menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan Israel. Yang pertama apa, saudaraku? Ulangan 32 ayat 10-12. Seperti elang yang membawa anak-anak terbang tinggi, lalu ia menjatuhkan mereka sehingga mereka belajar terbang. Jika mereka tidak dapat terbang, elang akan membawa mereka dengan sayapnya lagi. Artinya apa? Bangsa Israel akan diberikan apa? Suatu ujian untuk bisa belajar menurut Tuhan. Tapi nanti kita akan bahas, saudaraku. Lalu yang kedua dikatakan, Ulangan 1 ayat 31, seperti seorang ayah yang menuntun anaknya dengan tangannya dan melindunginya. Di sini dibutuhkan apa? Belajar. Di sini dibutuhkan apa? Suatu pembelajaran dari umat-umat Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Ingat, saya katakan tadi, burung Raja Wali tinggal di puncak gunung. Dan dalam mengajar anaknya terbang, dia harus melepaskan anak-anaknya. Namun anak itu tidak akan pernah jatuh. Tidak akan pernah jatuh. Karena dia akan menopang dengan sayapnya bila mana anak tersebut tidak bisa terbang. Demikian juga dengan Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan, kita memerlukan Tuhan untuk menuntun kita dengan lembut dan melindungi kita sampai hubungan kita dengan Dia benar-benar sempurna. Lalu, apa contoh keselamatannya? Yaitu pelajaran hari Senin. Allah menebus manusia. Apa buktinya? Keluaran 15:13 mengatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Apa itu, saudaraku? Langkah pertama yang Allah lakukan untuk bantu bangsa Israel adalah apa? Menebus mereka dari perbudakan. Artinya apa? Seorang penebus adalah seorang yang membantu kerabat dekat yang harus menjual tanah mereka atau tidak dapat membayar hutang mereka dan telah menjadi seorang budak. Penebus ini membeli kembali tanah itu atau membebaskan orang dari perbudakan.
Artinya Pak, dibayar dengan lunas. Dan itulah yang dibuat oleh Allah ketika Allah membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Dan Allah adalah penebus Israel itu. Untuk menebus mereka, dia harus turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Berapa harga yang dibayar, saudara-saudara? Saudara bisa pelajari pelajaran hari Senin. Untuk menebus bangsa Israel, dia turun ke dunia dan menjadi manusia, itu harganya. Dia membayar dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib, itu harganya. Artinya apa? Itu sebabnya saya bisa katakan isi Alkitab kalau diperas atau dibuat intisarinya, maka fokus Allah Yohanes 3:16 apa? For God so loved the world, atau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya harganya dibayar lunas dengan kematiannya di kayu salib. Lalu apa yang Ellen G. White katakan dalam SJ Bible Commentary Book 7 Not on Hebrews halaman 925 dikatakan begini. Menurut hukum yang Kristus sendiri berikan, warisan yang hilang ditebus oleh kerabat terdekat. Yesus Kristus menanggalkan jubah kerajaannya, mahkota rajanya, dan membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan untuk menjadi pengganti dan kepastian bagi umat manusia bahwa mati dalam kemanusiaan, dia dapat dengan kematiannya menghancurkan dia yang memiliki kuasa maut. Dia tidak dapat melakukan ini sebagai Allah, tapi dengan datang sebagai manusia, Kristus dapat mati. Dengan kematiannya, dia mengalahkan kematian. Lalu, ketika harga telah dibayar lunas, apa perjanjian di Sinai itu, saudaraku? Atau dalam perjanjian ini, Sinai perintah dan simbol. Dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahkan ada MOU istilahnya, penandatanganan perjanjian yang ditemukan dalam Keluaran 19 ayat 24. Apa itu, saudaraku? Allah nomor satu, Allah memimpin Israel ke Gunung Sinai. Dia mengajukan perjanjiannya kepada mereka. Orang Israel menerima perjanjiannya. Mereka harus menguduskan diri selama 3 hari dan menetapkan batasan di sekitar gunung sehingga tidak ada yang akan datang terlalu dekat ke Tuhan. Lalu Allah turun dan menyampaikan 10 hukum. Lalu Musa dipilih sebagai perantara untuk menutup perjanjian tersebut. Lalu aturan perjanjian dirincikan. Dan yang ke-8, perjanjian disahkan di hadapan penatua dan darah perjanjian dipercikan atas orang-orang. Artinya apa? Allah memerintahkan Israel untuk membangun suatu tempat kudus baginya sehingga mereka dapat lebih memahami istilah dan arti dari perjanjian. Karena perjanjian memainkan peran penting dalam keselamatan. Dan itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Nuh, dan Adam. Bahkan Allah menggunakan tempat kudus dan ritualnya sebagai simbol kebenaran surgawi, yaitu rencana penebusan. Itu sebabnya penebusan ini melampaui pembebasan dari perbudakan Mesir. Dan itu menunjuk kepada Mesias yang akan menanggung dosa kita ke atas dia dan mati seperti dilakukan pada hewan korban. Acara Ka'bah ya, upacara Ka'bah, saudaraku. Dan inilah perjanjian tersebut. Arti dan tujuan sebenarnya dari perjanjian kekal adalah keselamatan yang Allah tawarkan kepada umat manusia yang terjatuh. Namun untuk itu dibutuhkan apa? Ketaatan atau Allah atas Israel, pelajaran hari Rabu. Apa itu ketaatan? Ulangan 11 ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya apa? Dengar suaranya, dengar perintahnya. Ketaatan adalah kunci dalam perjanjian. Penurutan. Orang-orang Israel harus menaati Tuhan bahkan sebelum Sinai. Mereka harus memercikan darah di tiang pintu dan keluar dari Mesir. Jika ketaatan diperlukan untuk tetap berada dalam ketentuan perjanjian, apakah itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh ketaatan kita? Apakah itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita? Wow, tidak. Keselamatan adalah oleh iman. Ketaatan hanyalah hasil dari iman yang benar. Namun, ketaatan membantu kita bertumbuh secara rohani, mental, dan moral. Dan Tuhan dapat menggunakan kita untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa berkat penurutan kita. Sekali lagi, menurut taat.
itu akan membuat kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Ingat, kita selamat bukan karena penurutan hukum, bukan karena melakukan liturgi, tapi apa? Oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sehingga hal itu ditunjukkan dengan apa? Dengan penurutan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, apa katanya? Turutilah perintahku. Kamulah sahabatku jikalau kau melakukan perintah yang kuberikan kepadamu. Artinya ketaatan, penurutan adalah kunci dalam perjanjian tersebut. Dan dengan kasih karunia Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa melalui Putra Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Dan bagian terakhir pelajaran hari Kamis, janji atau komitmen. Keluaran 24 ayat 7 dikatakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Orang-orang Israel memiliki niat baik, tapi mengapa? Tapi mereka tidak melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mengapa? Karena mereka mencoba untuk menurut dengan usaha mereka sendiri. Usaha kita sendiri seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan juga mereka kehilangan unsur utama, yaitu apa? Iman. Setelah beberapa waktu mereka mulai percaya bahwa menaati hukum dengan ketat akan membuat mereka layak untuk keselamatan. Bukan kebenaran kita yang menyelamatkan kita, tapi kebenaran Tuhan. Ketika kita menerima ini dengan iman, Dia bekerja dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan sebagai kutipan terakhir, dari Step to Christ, chapter 7, page 62, Ellen G. White mengatakan, oleh karena kita penuh dosa dan najis, maka kita tidak dapat menurut hukum yang suci itu dengan sempurna. Kita tidak mempunyai kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi segala tuntutan hukum Allah. Tapi Kristus telah membuat sebuah jalan kelepasan bagi kita. Dia hidup di dunia ini, di tengah-tengah pencobaan dan godaan. Sama seperti yang kita hadapi. Dia menghidupkan satu kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita. Dan sekarang dia mau mengangkat dosa-dosa kita, lalu memberikan kebenarannya pada kita. Jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri padanya, lalu menerima dia sebagai juru selamatmu, kemudian betapa besar pun dosamu dalam hidupmu di masa lampau, dengan tabiat itu engkau dianggap benar. Sifat-sifat Kristus akan menggantikan tempat tabiatmu, dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah orang yang belum pernah berdosa. Perjanjian di Sinai merupakan satu perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang kita, oleh umat Tuhan. Dan sebagai Israel rohani pada saat ini, kita mempunyai perjanjian dengan Dia. Apa itu? Ketika kita mengasihinya, kita menuruti perintahnya, dan dengan kematiannya kita telah ditebus, dibayar lunas, maka harapan untuk boleh hadir di surga yang baka terbuka, dan tiket tersebut ada, asalkan saudara menurut perintahnya, dan dengan kasih karunia-Nya, maka kita akan diangkat ke surga yang baka. Dan kasih karunia itu akan terus ada hingga kapan, saudaraku? Hingga pintu kasihan tertutup. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Memberkati hamba-Mu, memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Memberkati pelajaran sekolah sahabat ini, dan biarlah para guru-guru sekolah sahabat akan boleh menerangkannya dengan baik dalam kelas mereka masing-masing. Dengarkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.